Perkenalkan, nama saya Rindu Aurelia Putri. Nama saya Rahel Amelia Sianturi. Nama saya Ayu Azra Eka Mutia. Nama saya Zahra Tulaini. Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai N-Cheaper eksponensial. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pengertian dari sandi eksponensiasi adalah metode penyandian dan pembukaan sandi yang menggunakan perpangkatan eksponen dalam kerangka aritmetika modular. Kunci utamanya adalah P yang merupakan bilangan prima ganjil dan E yaitu bilangan bulat positif, di mana FPB dari E, P dikurang 1 adalah 1. Cara mengenkripsi atau membuat sandi yaitu dengan cara C kongruen P pangkat E modulo P. Dan cara mendekripsikan atau cara membacanya yaitu P kongruen C pangkat D modulo N. Baik, kita masuk ke sejarah sandi eksponensiasi. Jadi, sebelum munculnya sandi eksponensiasi ini, kriptografi kunci simetris itu merupakan kriptografi kunci yang paling populer atau paling bisa diandalkan pada saat itu. Akan tetapi, karena kunci enkripsi dan kunci deskripsinya itu harus sama, hal ini menimbulkan masalah pada pertukaran kunci. Jadi, timbullah pertanyaan bagaimana caranya agar kita itu bisa mengirimkan kunci rahasia dengan aman. Dari pertanyaan ini, kemudian muncullah ide untuk mencari kriptografi kunci asimetris yang memanfaatkan ilmu eksponensial. Jadi ide kuncinya itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kunci publik, di mana kunci publik ini akan digunakan untuk mengenkripsi dan kunci ini mudah untuk dihitung. Untuk yang kedua itu adalah kunci privat, di mana kunci ini digunakan untuk mendeskripsi dan hanya akan dapat ditemukan dengan pengetahuan rahasia yang dibuat oleh orang yang membuat kunci tersebut. Baik, sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh soal latihan mengenai eksponensial N-Cheaper. Nah, di sini diketahui P-nya itu atau pembagian itu 3037. Terus eksponensialnya itu adalah 31. Nah, kita disuruh untuk meng-N-Cheaperkan pesan dari all is well. Nah, menggunakan teknik Cheaper eksponensial. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari huruf-huruf ini dia tuh memuat beberapa angka-angka ordinal. Yang pertama tuh ada huruf A. Nah, huruf A itu pada angka ordinal dilambangkan dengan 00. Lalu ada L dilambangkan 11, lanjut L 11, terus ada huruf I dilambangkan dengan 08, S dilambangkan dengan 18, W dilambangkan 22, E dilambangkan 04, dan L 11, lalu 11. Sesuai di buku, kita pilih nih M-nya 2. Maksud dari M-nya 2 ini apa? Jadi nanti kita akan membuat satu blok. Nah, dalam satu blok itu tuh terdapat 2 huruf. Jadi dalam satu blok itu tuh berarti terdapat 2 angka ordinalnya juga. Seperti kita gabungkan 00 dengan 11. Nah, ini sudah satu blok. Kenapa? Karena terdapat 2 angka ordinal di dalam satu blok ini. Lalu lanjut ada 1108, terus ada 1822 dan 0411. Nah, kenapa pada bagian 11 ini kita tambahkan 23? Sesuai di buku. Nah, kalau di buku tuh dia menambahkan huruf X kalau jumlah hurufnya ini ganjil. Ini kan jumlah hurufnya ada 9 ya. Ya, hurufnya ada 9, di mana 9 itu adalah ganjil. Nah, kalau di buku untuk mengatasi huruf yang ganjil itu ditambahkan huruf X, di mana X itu tuh mempunyai angka ordinal 23. Pokoknya gitu, ingat aja kalau misalnya dia ganjil, belakangnya itu kita tambahkan 23, di mana 23 itu adalah angka ordinal dari X. Lalu lanjut kita akan men-N-Cheaper pesan dari balok 011. Nah, untuk men-N-Cheaperkan beberapa balok ini kita menggunakan rumus ini. C itu tuh kongruen dengan P pangkat eksponensial mod P. Ya, seperti yang diketahui kalau P-nya itu adalah kalau kita mengambil 011 berarti P-nya kita ambil 011. Terus eksponensialnya nggak berubah karena diketahui eksponensialnya itu 31. Nah, mod P itu tuh kita mau membagi dengan apa? Membagi dengan P yang diketahui P-nya itu adalah 3037. Terus
kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita mengancipar balok 011. Di mana 011 ini punyanya A, punyanya L. Nah, kita enciparkan dulu. Dia akan dipangkatin 31. Nah, 31 nih kita ubah menggunakan pangkat yang berurutan. Di sini nih, ini adalah pangkat 2N, di mana 16-nya adalah 2 pangkat 4, 8 adalah 2 pangkat 3, dan 4 adalah 2 pangkat 2, sedangkan 2 adalah 2 pangkat 1, dan 1 2 pangkat 0. Nah, untuk mengetahui itu tuh kita jabarkan dulu. 0, 11 pangkat 1 itu 11. Terus kita buat aja 11 pangkat 2 karena 0, 11 itu dibaca 11 juga. 11 pangkat 2 itu 121. 11 pangkat 4 itu 121 dipangkatin 2 karena 11 pangkat 4 ini kan 11 pangkat 2 kali 2. Nah, 11 pangkat 2 itu kan 121. Nah, karena 11 pangkat 2 ini dikaliin 2 agar 4, maka 121 ini juga dipangkatin 2 gitu. Nah, hasilnya adalah 14.641. Nah, dari mana nih kita dapat hasil modulonya 2493? Bagaimana cara bisa mendapatkan 2493 ini sebagai kongruen dari 14.641 ini dengan cara 14.641 ini dikurangi 3.037 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena ketika dikali 4 hasilnya itu adalah 12.148, di mana 12.148 ini mendekati angka 14.641. Kalau misalnya kita kali dengan 5, ini sudah melebihi dari 14.641. Ya, terus kita kurangi nih 14.641 itu dikurang 12.148, yaitu hasilnya adalah 2493. Udah kita cari nih 11 pangkat 4 berapa. Lalu begitu juga seterusnya 11 pangkat 8. 11 pangkat 8 ini kan 11 pangkat 4 dikali 2. Nah, karena 11 pangkat 4 dikali 2 hasilnya 8. Terus kongruennya itu kita pindahin ke sini dan kita pangkat 2. Hasilnya itu 6.215.049. Nah, kongruen dia dengan 1.347. Nah, lanjut. Nih 11 pangkat 16. 11 pangkat 16 ini datang dari 8 dikali 2. Nah, begitu juga kok sisa dari modulo ini dipindahin ke sini terus dipangkatin 2. Nah, setelah udah dapat nih semua hasil dari perpangkatan mereka ini kan. Nah, hasil perpangkatan itu kan dikali. Jadi, kita tinggal kaliin aja 1320 dikali 1347 dikali 2493 dikali 121 dikali 11. Nah, cara untuk mencarinya itu jangan dikali langsung, melainkan kita harus mencari dulu modulo dari dua pasangan yang dikalikan. Misalnya 1320 ini dikali 1347 hasilnya segini. Lalu dimodulin dibagi dengan 3037 dan menghasilkan sebuah sisa. Nah, sisa itu nanti baru kita kali dengan angka selanjutnya 2493. Nah, setelah kita kali, kita bagi dengan 3037 terus menghasilkan sisa lagi kan. Nah, sisa itu dikali dengan 121. Lalu dibagi lagi dengan 3037 menghasilkan sisa lagi. Nah, sisa itu dikali dengan 11. Setelah dikalikan dengan 11, maka dibagi lagi dengan 3037. Nah, hasilnya adalah 476. Jadi encipar dari 0,011 itu sama dengan 476. Oke, tadi kan untuk encipar dari 0,11 pangkat 31 itu udah menghasilkan 476. Nah, kita lanjut lagi mencari blok kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, singkat saja, kita cari ini 1108 pangkat 31. Ternyata dia itu kongruen terhadap 1634 pada modulo 3037. Nah, lanjut pada blok ketiga 1822, kita mengangkatkan 31, terus kita cari modulo 3037-nya. Ternyata dia kongruen terhadap 288 modulo 3037. Lalu blok keempat terdapat kita carikan, kita pangkatin 31, terus kita modulokan dengan 3037 dan dia kongruen terhadap 447 modulo 3037. Nah, blok yang terakhir yaitu 1123, kita lakukan cara yang sama, menghasilkan kongruenan terhadap 1859 modulo 3037. Setelah itu, maka nilai hasil akhir yaitu dia kan minta mengencipirkan pesan dari all is well. Jadi encipirnya itu adalah masukin nih angka-angka yang kongruan itu, yaitu 476, 16, 34, 288, 447 sama 18, 5, 9. Nah, ini adalah encipir pesan dari all is well.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal di mana diberikan modulus eksponensial atau N sama dengan 3037 dan eksponen penyandian E sama dengan 31. Di sini kita diminta untuk mengenkripsi pesan yaitu silence is golden. Untuk mengenkripsi pesan ini, langkah pertama untuk mengenkripsi pesan yang ingin kita sampaikan ini yaitu mengubah dari setiap abjad dari pesan ini dalam angka ordinal, di mana kita telah punya S itu 18, I 08, L 11, dan seterusnya. Karena tadi kita punya N 3037 lebih besar dari batas bawah kita yaitu 2525, maka kita dapat mengambil M sama dengan 2. Maksud dari M sama dengan 2 di sini yaitu di mana kita dapat menggabungkan menjadi 2 huruf untuk setiap digit, sehingga kita punya untuk satu blok itu terdiri dari 4 digit angka. Setelah dikelompokkan kita punya total 8 blok sandi yang ingin kita terjemahkan. Kita akan menerjemahkan blok ini dengan rumus C kongruen dengan P pangkat E modulo N, di mana P ini adalah tiap-tiap blok yang kita punya. Untuk P 1808 kita punya C kongruen dengan 1808 pangkat 31 modulo 3037. Ini kongruen dengan 1808 pangkat dari faktor 31 yaitu 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 modulo 3037. Kongruen dengan 1151 dikali 85 dikali 1236 dikali 1052 dikali 1808 modulo 3037. Kongruen dengan 1450 modulo 3037. Sehingga dari pesan ini yang telah kita enkripsikan menjadi sandi, kita punya blok 1 sama dengan 1450 dan begitu seterusnya untuk P setiap blok sampai habis. Jadi setelah semua blok yang kita punya telah kita terjemahkan dengan rumus yang kita punya tadi, jadi kita punya hasil akhir sandi dari pesan yang kita enkripsikan tadi yaitu 1450 0186 1435 0523 1894 2531 2340 0990. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan mengenai sandi eksponensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.